Oke, sekarang Kang Wisnu Cipta, founder dari Metafisika Modern, Zona Kaya dan Transcendental Meditation ya. Oke, kita lanjutkan forcing yang kedua. Forcing yang kedua itu bisa menaklukkan atau bisa menghilangkan mental block. Ya, misalkan Anda takut berusaha itu ya. Anda takut membuka bisnis kecil-kecilan itu ya. Padahal sebenarnya bisnis kecil-kecilan itu untungnya besar sekali kalau distrategikan dengan cara-cara yang elegan itu. Contoh bisnis kecil-kecilan apa sih? Bisnis pentol di jalan itu loh, bisnis pentol, siomay, apalagi jual es tebu seperti itulah. Itu kalau dilakukan, Anda akan mendapat uang 6 juta per bulan itu mudah. Tentu saja harus buka cabang kalau sampai 6 juta per bulan. Buka cabang itu artinya Anda mengelola bisnis itu dan akhirnya menduplikat bisnis itu kepada orang lain atau merekrut orang lain. Ya macam-macam lah ya. Jadi intinya begini, forcing itu bisa Anda gunakan begini. Misalkan Anda takut berbisnis gitu ya. Anda bisa bertanya pada pikiran bawah sadar Anda begini. Jika saya tidak takut berbisnis ya, apa yang akan saya lakukan? Nah itu loh. Kalau itu Anda tanyakan terus-menerus, itu mental block yang takut berbisnis akan hancur. Jika saya tidak takut lagi berbisnis, bisnis apa yang bisa saya buka? Bisnis apa yang saya lakukan? Kalau saya udah nggak takut lagi. Nah itu loh, itu akan membuka cakrawala Anda langsung. Biar gitu. Kalau saya sudah tidak takut lagi nih, mencari modal. Kalau saya nggak takut lagi mencari modal, apa yang akan saya lakukan? Apa yang saya akan buka? Apa yang saya lakukan strategikan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada yang sudah saya pakai, yang sudah ada sekarang. Itu akan memforcing pikiran bawah sadar kita untuk langsung membuka bisnis gitu loh. Dan forcing itu kalau dilakukan terus-menerus, bawah sadar Anda akan hancur semua. Apapun mental blocknya ya, apapun mental sabotase diri, mental blocknya akan hancur semua. Misalkan Anda takut mendekati wanita. Kalau saya udah nggak takut lagi ya mendekati wanita, siapa yang akan saya dekati ya? Wanita secantik apa yang akan saya dekati sekarang? Itu langsung minggir itu. Ketakutan untuk mendekati wanita itu langsung minggir. Untuk kalau saya sudah nggak takut lagi mendekati wanita ya, kursus apa yang harus saya ikuti agar saya udah nggak takut lagi nih gitu. Jadi itu membuat diri kita langsung on fire atau on track menuju jalan yang benar untuk menaklukkan segala sabotase diri, mental block dan sebagainya yang menghambat kita sebenarnya. Jadi yang disebut terapi itu banyak sekali tekniknya, termasuk forcing, termasuk hanya berkata-kata dengan cara yang menanyakan dengan cara yang benar. Jadi karena pikiran bawah sadar kita itu seperti search engine, jadi dia menyediakan sesuatu yang kita tanyakan gitu loh. Kalau saya sudah nggak takut lagi, bisnis apa yang saya buka? Kalau saya sudah nggak takut lagi, siapa yang saya dekati? Kalau saya sudah nggak takut tentang permodalan, bisnis apa yang akan saya lakukan? Kalau saya sudah tidak takut lagi masalah apapun, kalau saya nggak punya ketakutan lagi nih, apa yang akan saya lakukan? Nah itu kan keren sekali, luar biasa. Pada saat kita sudah punya tekad dan keputusan, sebenarnya keputusan itu penting. Decision itu sebenarnya adalah mirip seperti forcing. Itu membuat kita langsung menuju track yang benar. Kalau selama ini kita selalu ragu untuk mengambil suatu
suatu tindakan itu karena kita tidak mengambil keputusan gitu loh. Kalau kita sudah memutuskan sesuatu, saya mau kaya, atau saya mau memperbaiki penghasilan saya sekarang, saya mau menaikkan income saya. Kalau kemarin ya sekitar 20 juta, saya mau menaikkan sampai 30 juta bulan ini. Nah itu, keputusan itu kalau di forcing, ditambah teknik-teknik forcing yang tepat, itu mudah sekali untuk pikiran kita untuk mencari peluang-peluang yang ada itu loh. Forcing bisa juga dipakai untuk menaikkan penghasilan kita. Contohnya begini. Kalau penghasilan saya, misalkan penghasilan saya mungkin sudah berapa ya, 30 juta itu ya. Terus mau saya naikkan misalkan 40 juta ya. Ya tinggal saya ngomong begini. Kalau penghasilan saya sudah 40 juta per bulan. Saya akan menaruh uang itu di mana saja ya. Nah, itu teknik forcing itu. Kalau saya ulang-ulang, kalau penghasilan saya 40 juta per bulan, uang saya akan saya alokasikan kemana saja, akan saya investasikan kemana saja. Coba kita ulangi bersama-sama itu ya. Kita ulangi bersama-sama. Kalau penghasilan saya sudah punya penghasilan, bukan kalau ya, saya sudah punya penghasilan 40 juta per bulan. Saya akan mengalokasikan uang itu kemana saja. Itu forcing. Itu membuat pikiran saya mencari beberapa cara bahkan, agar penghasilan saya mencapai 40 juta per bulan gitu loh. Padahal penghasilan saya bulan kemarin 30 juta misalnya. Dan itu mudah sekali saya lakukan sebenarnya. Karena satu, saya sudah punya keputusan gitu. Saya sudah punya keputusan yang bulat agar penghasilan saya meningkat, ya enggak? Yang kedua, saya punya keterampilan di situ. Saya punya keterampilan meditasi, saya punya keterampilan mengajar hipnosis, saya punya keterampilan mengajar karena saya juga seorang guru. Saya punya keterampilan berbisnis, saya punya keterampilan macam-macam. Intinya kan 3 sebenarnya. Satu, komunikasi. Jadi teknik forcing itu adalah teknik komunikasi ya sebenarnya. Yang kedua adalah keputusan yang bulat, decision yang bulat. Yang ketiga adalah kompetensi atau ilmu. Jadi pada saat Anda belum punya ilmu atau kompetensi, itu apa yang harus Anda lakukan itu ya. Jadi tahap-tahap orang maju di dalam penghasilan atau apapun, di dalam bisnis apapun itu kan ada 3. Belajar, dia harus punya ilmunya. Yang kedua adalah tahap inkubasi. Inkubasi itu ide itu ditanam sebenarnya. Ide itu ditanam di dalam pikiran bawah sadar kita. Yang ketiga baru dilakukan. Pada saat kita mencari peluang, ide itu setelah diinkubasi dia akan nanti bertumbuh di dalam pikiran bawah sadar kita. Pada saat dia bertumbuh nanti, itu peluang itu mulai terbuka. Nah itu loh, ada 3 hal itu. Jadi kalau Anda tidak punya kompetensi atau keahlian, yang Anda lakukan adalah banyak membaca. Misalkan ide bisnis, ya Anda mencarilah. Anda mencari di Google, Anda mencari di YouTube, Anda tanya sama orang, Anda belajar sama orang gitu kan. Sampai Anda mengikuti seminar, pelatihan dimanapun, tidak harus dengan saya, dimanapun pelatihan, sampai ide itu akan mengendap dulu, terus menerus mengendap, dan pada saat mengendap dia akan bersemi. Pada saat dia bersemi, peluang itu terbuka, mata Anda terbuka, dan peluang itu seolah-olah terbuka itu loh. Jadi caranya seperti itu. Kalau Anda nggak punya ide sama sekali, atau nggak punya ide sama sekali, kompetensi apapun, yang Anda lakukan adalah harusnya belajar. Itu tahap pertama. Setelah belajar, endapkan ide itu. Yang ketiga adalah saat ide itu bersemi, lakukan. Nah itu caranya seperti itu. Jadi kalau kita paham ya masalah forcing, apapun bisa kita lakukan sebenarnya. Pada saat kita sudah punya
punya niat dan decision yang kuat, apapun bisa kita lakukan. Bahkan mental block seberat apapun itu akan minggir, itu akan minggat. Jadi pada saat itulah yang disebut komunikasi bawah sadar itu penting gitu kan. Makanya pelatihan seperti gendam, hipnosis itu penting sekali karena komunikasi itu sebenarnya adalah bapak segala kesuksesan sebenarnya. Jadi ya ikutlah pelatihan seperti gendam. Jadi karena gendam itu kan susah sebenarnya. Nah, teknik-teknik forcing itu sebenarnya adalah teknik gendam sebenarnya. Teknik-teknik gendam. Makanya Anda begitu memahami ini, Anda kan menggendam diri Anda sendiri kan. Bagaimana kita menggendam pikiran bawah sadar kita sendiri, dan pikiran bawah sadar kita sendiri memunculkan gambar atau memunculkan solusi gitu loh. Jadi itu yang disebut forcing itu. Saya sudah punya penghasilan 40 juta per bulan. Apa yang akan saya lakukan ya? Apa yang akan saya kerjakan? Apa yang akan saya kerjakan untuk menambah lagi sampai 50 juta per bulan ya? Itu forcing yang luar biasa. Kalau kita lakukan, kita tanyakan dalam bawah sadar terus menerus. Ada cerita yang bagus. Ini sebenarnya teknik forcing. Jadi pada saat tahanan di Yahudi itu, di Auschwitz, Austria dulu, pada tahun Perang Dunia Kedua ya, pada tahun 1040-an lah ya. Di situ ada seorang tahanan yang sangat luar biasa. Dia menguasai yang namanya kekuatan pikiran. Dia sudah membaca banyak buku, dia seorang motivator gitu ya. Dia sudah membaca banyak buku. Dan dia mengatakan kepada temannya begini, suatu saat saya akan bisa lolos dari tahanan ini. Itu kan tahanan dijaga ketat oleh pasukan Nazi ya. Lah temannya ini nggak percaya itu karena itu cuacanya dingin, kurang makan. Lari kemana itu tahanan di tengah-tengah hutan terpencil gitu kan di daerah Austria. Tetapi si motivator ini dia bertanya terus-menerus dalam dirinya begini. Suatu saat saya bisa keluar dari tahanan ini. Bagaimanapun caranya saya akan keluar dari tahanan ini. Pasti ada satu cara untuk keluar dari tahanan ini. Terus menerus dia tanya begitu, terus menerus dia tanya begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa keluar sendirian di tahanan itu dan selamat, akhirnya ditolong oleh penduduk desa terdekat. Akhirnya dia selamat sampai sekarang gitu kan. Jadi itulah teknik forcing yang luar biasa. Pada saat orang tidak punya harapan dan temannya ini akhirnya ditinggal karena akhirnya mati kelaparan. Karena dia tidak punya yang namanya teknik kekuatan pikiran itu tadi. Nah itu sekilas tentang forcing. Jadi kalau Anda mau melakukan itu terus menerus, teknik ini Anda gunakan, benar-benar Anda gunakan. Itu keadaannya kan luar biasa. Jadi jika Anda